Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan petunjuk cara mengerjakan soal praktek yang soalnya udah saya share sebelumnya. Nah, ini merupakan contoh soalnya, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2015, Tuan A mendirikan CV yang diberi nama CV Anugrah dengan menginvestasikan uangnya sebesar Rp500.000. Nah, selama bulan Agustus terjadi transaksi-transaksi sebagai berikut. Nah, untuk pengerjaan yang pertama kali, kita tulis dulu nih judulnya, persamaan dasar akuntansi, lalu nama perusahaannya, CV Anugrah, lalu tanggalnya, bulan-bulan pembuatannya, waktu pembuatannya yaitu Agustus pada tahun 2015. Nah, karena kita udah bikin kerangka besarnya ini bulan Agustus, kita cuma tinggal tulis tanggalnya doang. Nah, kita lihat nih, berarti transaksi pertama pada bulan Agustus ini ada pada tanggal 1 Agustus 2015 ketika si Tuan A menyetorkan modalnya sebesar 500.000. Nah, berarti pada tanggal 1, kita tulis di sini tanggal 1, nah yang berdampak di sini kan ada kas ya, karena menyetorkan uangnya kan, nah berarti akan berdampak pada kas. Nah, kasnya bertambah di harta sebesar 500.000, lalu modalnya juga akan bertambah sebesar 500.000. Gitu ya. Nah, keterangannya kita bikin di sini setoran modal. Lalu kita balik kita lanjut ke tanggal 2 misalnya. Nah, di sini ada tanggal 2, kita bikin tanggal 2. Nah, di tanggal 2 ini kita lihat membeli perlengkapan kantor secara tunai dengan harga 400.000 bilangnya gitu. Nah, berarti perlengkapan kita bertambah dong. Perlengkapan kita bertambah, sedangkan modal kas kita berkurang, ya kan? Karena kan membelinya secara tunai nih, berarti kan dia mengeluarkan duit kas. Berarti kas kita berkurang sebesar 400.000. Nah, di sini kita tulis namanya membeli perlengkapan. Perlengkapan. Nah, kita tulis saldonya, siap itu. Saldonya, saldo, berarti 500.000 kurang 400.000 sebesar 100.000 tinggal duitnya. Dan kasnya dan perlengkapannya sebesar tinggal 400.000. Nah, hutang modalnya jadi sini juga 500.000. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke transaksi yang kedua. Yang ketiga. Berarti ini digabung. Nah, kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu ada pada tanggal 3 bulan 8. Nah, kita tulis tanggalnya di sini tanggal 3. Lalu dia bilang di sini mendapatkan pinjaman uang sebesar 800.000 dari Bank BRI. Nah, hutang bisa kita klasifikasikan menjadi hutang usaha dan hutang bank. Nah, hutang usaha ini kita tulis di sini tanggal 3 berarti mendapatkan pinjaman uang sebesar 800.000. Nah, ketika mendapatkan pinjaman uang sebesar 800.000, kita tulis, berarti kan uang kasnya bertambah nih sebesar 800.000. Nah, kita tulis di sini, karena berdampak ke kas, kita tulis 800.000 di sini. Lalu hutangnya juga bertambah kan, karena berdampak ke hutang. Apakah hutang usaha ataupun hutang bank? Nah, karena dia bilang di sini dia minjem ke hutang ke Bank BRI, berarti ini berdampak ke hutang banknya sebesar 800.000. Nah, di sini tertulis 800.000, tertulis sebesar 800.000. Nah, lalu kita hitung saldonya. Kita hitung saldonya, jadi 100.000 ditambah 800.000, jadi 900.000. Nah, tertulis 800.000 tambah 900.000. Nah, di sini hutang banknya juga jadi 800.000. Di sini modalnya 500.000.
Di sini juga tertulis perlengkapannya sebesar 400.000. Nah, jadi setelah kita nambahin transaksi, kita langsung hitung saldonya. Jadi kita tahu berapa saldo terakhirnya. Nah, di sini saya lupa nih pada tanggal 3 kita akan tulis pinjaman bank. Nah, lalu kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 4. Nah, pada tanggal 4, membeli peralatan kantor secara kredit sebesar 300.000. Nah, di sini berarti peralatan kantor. Nah, kan karena nggak ada peralatan, kita tambah dulu. Sisipkan. Ini peralatan, kita tambah peralatan. Peralatan kantor sebesar 300.000. Berarti nambah dong peralatan kantornya sebesar 300.000. Lalu nanti membeli peralatan kantor sebesar 300.000. Nah, dia bilang secara kredit, berarti ngutang dong. Nah, berarti kita taruh di sini bertambah hutang kita sebesar 300.000. Nah, lalu kita tulis di sini membeli peralatan kantor. Nah, nanti kita lihat lagi saldonya. Apakah tadi belinya pakai kas, kan berarti kasnya kan nggak terganggu nih, berarti saldo terakhir kas tetap 900.000, perlengkapan saldo terakhirnya tetap 400.000, lalu peralatan kantor saldo terakhirnya 300.000, dan hutang usaha saldonya 300.000, hutang bank saldonya jadi 800.000, dan modal saldonya jadi 500.000. Nah, untuk ngitung kita benar apa enggak, nanti di akhir periode kita akan lihat yang kita bikin itu benar apa enggak ya. Nah, kita lihat nih jumlahnya. Jumlah pada akhir periode ya, pada setelah transaksinya selesai semua, kita jumlahkan. Ini jadi terakhirnya 900.000. Jadi jumlah hartanya jadi 900.000 ditambah 400.000 nih, jumlah hartanya jadi 1.600.000 untuk harta. Nah, sedangkan untuk hutang usahanya jadi 1.600.000. Sama ya. Nah, di sini kita tahu kita benar apa enggaknya. Kalau misalnya yang kita jumlahkan itu antara harta sama dengan hutang tambah modalnya itu sama. Nah, itu baru kita tahu kita benar apa enggak. Nah, gitu ya petunjuk pengerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.